Pernah nggak sih kalian itu lagi ngelakuin meeting dengan teman kantor kalian atau mungkin dengan atasan kalian, terus kalian ngerasa bahwa meetingnya itu kurang efisien? Tentunya hal ini sering banget ya terjadi, apalagi buat teman-teman yang kerja kantoran. Belum lagi meetingnya itu pun dilakukan dalam waktu yang bisa dibilang cukup lama. Terus bagaimana caranya agar meeting yang dilakukan itu menjadi lebih efisien? Jeff Bezos, CEO dan juga founder dari Amazon, pernah membagikan beberapa aturan yang diterapkan di Amazon itu agar meetingnya menjadi lebih efisien. Dan di sini ada 3 poin ya. Langsung aja kita bahas. Poin pertama adalah two pizza team. Aturan two pizza team ini berkaitan dengan jumlah orang yang mengikuti meeting. Dimana kalau lu itu nggak bisa ngasih makan semua anggota tim lu itu dengan 2 box pizza, maka kemungkinan besar tim lu itu kebanyakan orang. Kalau dalam meeting artinya yang ikut itu kebanyakan. Lah, terus masalahnya di mana? Nah, masalahnya di sini adalah dalam bekerja di sebuah perusahaan itu, kita dan teman kantor kita dan yang dalam satu tim itu melakukan kolaborasi dalam mengerjakan sebuah task atau project. Dan dalam perusahaan teknologi itu semua itu bergerak dengan cepat. Kita harus bisa mendeliver sebuah produk atau fitur itu dalam kurun waktu yang ketat. Makanya komunikasi dan diskusi di sini itu penting. Permasalahannya adalah kalau kita itu punya jumlah tim dalam jumlah yang terlalu banyak, artinya kita itu mendapatkan masukan opini dalam jumlah yang banyak juga. Sehingga akan menjadi sulit bagi decision maker untuk mengambil kesimpulan atau keputusan dalam mendeliver project tersebut. Which is hal itu pun bisa membuat pengambilan keputusan itu menjadi lebih lama karena mereka itu harus mempertimbangkan pendapat-pendapat yang diberikan. Memang kalau kita itu mendapatkan banyak masukan, banyak pendapat itu bagus. Cuma kalau kebanyakan nggak bagus juga. Sekarang masuk ke poin kedua, yaitu tidak menggunakan PowerPoint di dalam meeting. Berdasarkan katanya Jeff Bezos, di dalam Amazon itu ketika mereka ingin melakukan meeting atau diskusi, si presenter tidak membuat PowerPoint, melainkan membuat memo dengan 6 halaman. Dan di dalam memo itu isinya bukan poin per poin, melainkan benar-benar tulisan per kalimat yang nanti disusun itu menjadi semacam paragraf. Jadi kayak baca esai. Nantinya memo ini di-share ke koleganya sebelum meeting untuk dibaca. Kerennya di sini adalah memo yang diberikan itu selain bentuknya paragraf dan mirip bentuk esai, susunannya itu harus jelas. Harus ada topiknya apa, harus itu kalimat pendukungnya seperti apa, benar-benar kayak nulis topik artikel gitu. Dimana kita itu menyampaikan permasalahan itu harus dari sisi atau dengan gaya yang naratif. Menurut gua cara ini cukup unik ya, soalnya umumnya itu kan orang presentasi pakai PPT atau meeting itu pakai PPT. Dan penekanannya itu di dalam PPT itu berdasarkan poin per poin dan dijelaskan dengan gaya storytelling. Sedangkan cara ini itu berbanding terbalik banget. Tapi tentunya cara ini punya tingkat keefektifan yang berbeda juga ya. Dimana hal ini pun didukung dengan poin ketiga, yaitu ketika mereka memulai meeting, mereka memulai dengan diam. Tujuannya di sini ya untuk mendukung poin kedua tadi. Karena kan mereka itu nggak pakai PPT. Mereka menggunakan memo yang dibagikan kepada kolega yang ikut dalam meeting tersebut. Sehingga mereka itu meluangkan 30 menit dalam waktu meeting untuk diam dan membaca memo tersebut. Dengan begitu mereka bisa memastikan semua kolega yang ikut dalam meeting membaca memo secara keseluruhan dan memahami isinya. Kalau seandainya mereka itu mengalami kesulitan dalam memahami memo tersebut, barulah dimulai diskusi untuk membahas poin yang dibingungkan. Atau kalau seandainya mereka tidak mengalami kebingungan, mereka bisa mulai diskusi dengan membahas problem yang ada di dalam memo tersebut. Jadi itulah 3 poin atau 3 rules yang diterapkan Amazon untuk membuat meeting di perusahaannya menjadi lebih efisien. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah menurut kalian cara ini menarik untuk diterapkan di perusahaan tempat kalian bekerja? Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman.
Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.